Jangan dengarkan musik-musik. Ya, tidak boleh, ya. Dengar musik-musik tidak diperbolehkan dalam 4 mazhab ijma ulama, musik-musik tidak diperbolehkan. Ya, memang ada kelezatan ya lezat, tapi tidak menjadikan hati bahagia. Hati bahagia baca Al-Qur'an, bukan dengar musik. Sekarang banyak orang ibadahnya ikut-ikutan orang-orang Nasara. Yang Nasara ibadah dengan nyanyi-nyanyi, kita juga ikut nyanyi-nyanyi. Pakai alat musik, kita juga ibadah pakai alat musik dan macam-macamnya. Ini tidak boleh. Dan ketika dunia itu sudah ditinggalkan, sekarang fokus ke belajar agama, ya, beribadah, intinya memperbaiki ibadah kepada Allah, memperbaiki muamalah dengan manusia juga dengan cara yang benar. Banyak tuh bagian dunia yang sudah ditinggalkan. Yang dirasakan apa? Jadi dunia itu akan merasa nikmat kalau sudah ditinggalkan. Dunia akan dirasa nikmat kalau sudah ditinggalkan. Tapi kalau kamu terjun di dalamnya, sebenarnya kamu akan merasa susah. Harus ngejar dunia kan capek. Betul. Pada akhirnya tuh kita ini adalah hamba untuk sesuatu lah. Kita ini budak untuk sesuatu kan ya. Karena dikasih tahu sama Ustaz Duman tuh, kedudukan manusia di hadapan manusia yang paling rendah adalah hamba, budak. Tapi kedudukan manusia di hadapan Allah yang paling tinggi adalah budak, adalah hamba. Jadi mending kita jadi budaknya Allah. Betul. Karena kedudukannya jauh diagungkan, sedangkan di hadapan manusia kita hamba, direndahkan, dan anak ngerasain gitu. Can you love something that Allah loves and something that Allah hates at the same time? Can you do two opposites at the same time? So can you love the Quran, which Allah loves, and love music at the same time? No, because the Quran requires you to hate music. The Quran teaches you to hate music. So actually I love the Quran and I follow the Quran, but you've got music in your heart. That's why the scholar said, pick one, either the Quran or music. If you pick music, Allah said, adab muhin. In Surah Al-Rahman, you will have a humiliating punishment. If you pick the Quran, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. It will guide you to the best of situations. And there'll be a reason for you to go to Al-Jannah, inshallah ta'ala. Does that make sense? So stay away from music. Stay away from what? Music. ستكون في آخر الزمن خصف وقذف ومسخ. Akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, orang-orang akan ditenggelamkan dalam tanah. Orang-orang akan disiksa dengan dilempari batu. Orang-orang akan diubah wajahnya. Mata dzalik ya Rasulullah. Kapan itu terjadi ya Rasulullah, tanya para sahabat. Nabi SAW mengatakan, idza dhaharal ma'azif wal qanayat. Ketika alat-alat musik itu sudah merajalela di mana-mana, dan ketika biduan-biduan wanita juga sudah merajalela, di situ Allah akan menurunkan bala, dan sebagiannya sudah kita lihat. Sebagiannya sudah kita saksikan bagaimana Allah menenggelamkan manusia ke dalam tanah. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Kita khawatir Allah akan mendatangkan apa lagi di balik ini ketika manusia begitu banyak berbuat dosa dan maksiat. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa mengundang datangnya setan ke rumah kita. Contohnya seperti gambar-gambar yang kita pajang di dinding-dinding, termasuk foto. Apalagi berbentuk patung, ya, patung. Termasuk musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Hilangkan semua itu. Karena semua itu bisa pertama mengundang datangnya setan, yang kedua menjadi tempat perlindungan setan dari ruqyah, dari bacaan. Kalau kita lihat orang-orang yang pecandu musik, memang dia jauh dari Al-Quranul Karim. Mereka hidupnya, itulah yang menjadi zikir dia, bukan zikrullah. Zikir itu yang di mobil dia pasang, ya di rumah dia pasang, udah nggak ada zikrullah lagi mereka. Maka kondisi seperti ini memang ditakutkan tadi akan mengurangi ibadahnya, jelas. Kalau mengurangi umurnya untuk beribadah, jelas sekali. Karena waktunya akan dihabiskan dengan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bahkan menjadi azab buat dia kelaknya pada hari kiamat nanti. Orang semua akan menyesali setiap detik yang hilang dari umurnya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senang dengan musik seperti itu, dia masih senang, masih jauh kadang-kala dengan urusan-urusan ibadah dia. Maka mungkin dengan keimanan yang ditumbuhkan, insya Allah kelak dia bisa meninggalkan musik itu. Karena memang tidak ada gunanya, selain kita tahu bahwasanya pendapat jumhur ulama, musik-musik seperti itu dilarang dalam agama Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang perlu diketahui dalam masalah musik, ya, perlu saya ingatkan bahwa masalah hukum halal dan haram ini haknya Allah. Tidak ada yang punya hak berbicara halal dan haram selain Allah, kemudian Rasulnya.
Jelas ya? Hak murni Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sendiri hanya menyampaikan apa yang Allah telah perintahkan kepada beliau. Baligh ma unzila ilaik. Maka tentang halal dan haram adalah haknya Allah. Dan kita harus siap meyakini halal sesuatu yang Allah halalkan. Dan juga sebaliknya, kita harus siap menyatakan haram apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, sekalipun kita belum mampu meninggalkannya. Jangan karena hawa nafsu kita atau kita belum mampu meninggalkannya, akhirnya agama Allah kita kelek-kelek. Ya, kita akal-akalin yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini tidak boleh. Ya, kita harus tundukkan hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan keagungan Rabbnya dan dia mampu melawan hawa nafsunya, dia tundukkan hawa nafsunya di depan syariat Allah, maka syurga adalah tempatnya. Makna sebaliknya apa? Orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak mau menundukkan hawa nafsunya kepada Allah di hadapan syariat Allah, maka neraka adalah tempatnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam surat An-Nur juga Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya kriteria kaum mukminin itu tatkala diseru pada hukum Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengannya, dia senantiasa menyatakan sami'na wa ata'na, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan telah sepakat para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 mazhab tentang haramnya musik. Tentang haramnya musik. Ya. Yang menghalalkannya nanti di hari kiamat berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Banyak. Di antara firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla bihi liyudhillan nas liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang perjualbelikan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud bersumpah dengan ayat ini bahwa dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah musik. Musik dan nyanyian-nyanyiannya. Dan juga hadis Nabi dalam Sunan Abu Dawud. Nabi menyatakan, "La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif." Sesungguhnya akan ada di akhir zaman nanti dari umatku yang membolehkan prostitusi. Jangankan prostitusi, LGBT aja ada yang membolehkan. Ya kan? Kalau non muslim yang membela kita nggak heran. Ini mengatasnamakan Islam. Padahal hukuman LGBT kaum Lut menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan sebagian sahabat yang lain dibakar hidup-hidup menurut para sahabat. Itu hukum homoseks dalam Islam. Ya, paling rendah ucapannya kata sahabat Ali bin Abi Thalib, cari gedung yang paling tinggi di negara itu, naikkan dia hidup-hidup, lemparkan kepalanya ke bawah. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan duburnya harus dimasukkan besi yang panas. Bukan masalah kecil, masalah homoseks. Allah angkat bumi di masa kaum Nabi Lut. Allah angkat bumi, ya bangunan-bangunan di masa itu, kemudian Allah balikkan dan kemudian Allah timpahkan kembali ke bawah. Allah naikkan sampai ke angkasa bumi yang mereka tinggal, rumah-rumah yang mereka tinggal, kemudian Allah timpahkan ke bawah dalam keadaan terbalik. Faja'alna asfala 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami balik yang tinggi menjadi ke bawah, kemudian kami turunkan hujan batu kepada mereka. Maka orang-orang yang membela LGBT, mereka ingin meminta hujan batu dari Allah turun di Indonesia. Dan mereka meminta Allah untuk membalikkan tanah Indonesia, Allah angkat ke langit, kemudian Allah jatuhkan ke dalam bumi. Ini hakikatnya. Siapapun dia, Allah yang Rabbul Alamin mampu melakukan segala sesuatu. Tsunami telah datang dan mengingatkan kita kekuasaan Allah. Mana decking-decking yang mendekengi tempat-tempat maksiat di masa itu di pinggir laut. Tengkoraknya tidak diketahui sekarang di mana. Allah lenyapkan ribuan nyawa tidak dalam sekejap waktu. Jangan memanggil azab Allah Jalla wa'ala. Dan jangan bermain-main dengan hukum Allah Jalla wa'ala.
Maka Nabi menyatakan di akhir zaman nanti akan ada sebagian kaum yang menghalalkan prostitusi dan kain sutra, dan yang terakhir itu syahidnya yang menghalalkan musik. Jadi kalau ada ustaz yang menghalalkan musik, betul, karena Nabi memang telah memberitakan, dan itu adalah orang salah satunya. Ya, 4 mazhab sepakat. Loh ustaz, ini musik Islami. Kalau ada musik Islami berarti ada prostitusi Islami. Karena Nabi menyebutkan musik bareng dengan zina dan kain sutra. Kalau ada musik Islami, maka ada pula zina Islami. Dan coba kita bayangkan di masa Nabi, andai kata Nabi membolehkan musik, pasti musik di masa itu Islami. Nggak mungkin Dewa 19 di masa itu dihidupkan, Sheila on Seven dan yang semisalnya. Pasti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Umar, Abu Bakar kalau boleh. Nggak mungkin Dewa 19, ya kan? Nggak mungkin lagu rock, ya, nggak mungkin. Pasti lagu-lagu Islami, tapi nggak ada yang dikecualikan oleh Nabi. Datang kita kecualikan. Kita lebih hebat daripada Nabi dan para sahabat, lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada tabi'in, dan lebih hebat dari 4 imam mazhab. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix. Anda sebagai seorang wanita, wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ula. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban.